Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wajin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Mundakir SPD MPD, yang saya hormati para wakasek, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi aksi nyata disiplin positif calon guru penggerak yang saya banggakan dan saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat baik iman, Islam serta sehat walafiat. Yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih berkumpul dalam acara pemaparan aksi nyata dari keempat calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP 6 Kota Serang dengan tema disiplin aksi nyata disiplin positif, di mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Fitri, kemudian Bapak Hendri, saya sendiri Hendri, kemudian Ibu Tati Haryanti dan Ibu Haji Mauna. Salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan ke baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian akhir nanti, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan, serius amat ini ya. Udah sarapan belum? Baik, saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan ya, dimana nanti akan sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian langsung ke pemaparan materi dan kemudian penutup ya. Mari kita buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan basmalah ya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, derajat acara selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan segala bentuk kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah kita dapat menghitung nikmat Allah yang sudah kita terima di dunia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 6 yang berbahagia, wabil khusus pada hari ini saya berikan apresiasi kepada guru penggerak di SMP Negeri 6 Kota Serang, kepada Pak Hendri, kepada Ibu Fitri, kepada Ibu Tati, dan kepada Ibu Haja Mauna. Sebagai sambutan awal, marilah kita launchingkan bersama Gema Kurikulum Merdeka. Mari kita tergerak, menggerakkan, tergerak, dan menggerakkan. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ini adalah salah satu motivasi
untuk kita semuanya. Mengapa? Mari kita tergerak. Tergerak ini maknanya sangat dalam sekali. Tergerak untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, khususnya untuk diri kita sendiri. Tergerak untuk memperbaiki kekurangan, tergerak untuk memotivasi siswa supaya siswa-siswa SMP Negeri 6 menjadi yang terdepan, bergerak secara bersama-sama. Tidak bisa di satuan pendidikan itu kita bergerak sendiri-sendiri, harus bersamaan. Menggerakkan juga harus bersama-sama. Jadi saya selaku kepala sekolah sekali lagi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah lolos di guru penggerak ini, dan ini menjadi dorongan kepada teman-teman yang belum bisa lolos. Insya Allah tahun depan pasti bisa. Satu hal yang perlu saya sampaikan, saya selaku kepala sekolah akan selalu memberikan motivasi dan dorongan baik dari segi moral, material, dan apapun yang akan digunakan untuk teman-teman untuk bisa mendorong supaya kegiatan guru penggerak. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 Banten. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir memenuhi undangan dari kami untuk mengikuti diseminasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memasuki kepada materi, Bapak Ibu sekalian dimohon untuk berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh Tapi yang dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Haji Maunah yang sudah mempersilahkan untuk waktu dan lainnya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Oh, ya mantap, luar biasa ya. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di pagi hari ini, meskipun dalam kesibukan yang benar-benar menguras waktu ya. Kita harus berjibaku dengan nilai-nilai dan juga menginput nilai, tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya berkenan hadir ya di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program guru penggerak. Kebetulan saya sedang mengikuti kegiatan guru penggerak angkatan 10 ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kondisinya khawatir tidak memungkinkan ya. Saya lagi kurang fit nih, jadi mohon maaf nanti kalau di sela-sela ada sedikit iklan batuk dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan juga kelancaran ya. Saya juga mohon maaf kalau suguhannya kurang berkenan. Qadarullah tadi pagi-pagi suami muter ternyata rata masih tutup ya, begitu. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu ya. Di sini saya bukan menggurui ya, kita sharing is caring ya. Jadi sharing ilmu saja apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan guru penggerak ini, khususnya di modul 1.4. Mudah-mudahan ketika saya berbagi praktik baik ini, kita bisa mengaplikasikannya di sekolah yang kita cintai, yaitu SMP 6. Oke, latar belakang pertama saya mengutip dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa menurut beliau pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam dan juga kodrat zaman yang ada pada anak-anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Ya. Menurut saya kodrat alam dan kodrat zaman memiliki definisi bahwa pada dasarnya peserta didik memiliki kemampuan, memiliki wawasan yang sudah bawa sejak lahir. Kita hanya menebalkan, kita hanya menguatkan untuk pembelajarannya gitu. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Arti kodrat alam dan kodrat zaman di sini artinya adalah bahwa sejatinya murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setuju? Setuju ya, dengan latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda-beda. Dan juga kodrat zaman artinya kita harus adaptif ya. Apalagi sekarang di zaman serba canggih teknologi, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk keperluan belajar dengan menggunakan media-media yang menarik tentunya ya. Di sini juga filosofi KHD itu atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid. Nanti inti poin di sini adalah bagaimana cara mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid sehingga nanti memunculkan murid yang berkarakter dengan kebijakan-kebijakan universal. Nanti lebih jelasnya kita di slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah budaya positif. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, tentunya yang berpihak pada murid. Boleh tahu nggak sih Bu Opik, budaya positif itu seperti apa ya? Seperti membaca, terusnya saling membantu gitu sih. Ya betul sekali ya. Terima kasih kepada Bu Opi. Yaitu budaya positif sesuai artinya yaitu menekankan kepada murid untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya mah yang berkarakter. Kayaknya di sekolah kita sudah menerapkan ya budaya positif ya, dengan adanya kegiatan 5S ya, pagi-pagi dan lain sebagainya. Alhamdulillah gitu ya. Ya, literasi. Oke. Ini yang akan kita bahas ada 6 hal konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, teori motivasi. Nanti ini seru nih teori motivasi. Biasanya orang melakukan sesuatu itu yang latar belakangnya apa gitu tuh ya. Terus ada posisi kontrol guru, karena kita di sini sebagai seorang guru, kita tuh ketika menghadapi murid
berada di posisi kontrol mana gitu ya. Ini sangat seru sekali ya kalau nanti kita bahas satu persatu. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Nah, di sini ada hal unik. Kenapa disebut keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas? Nanti kita akan bahas. Terus yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Wah, apalagi itu ya segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, karena mungkin jenuh mendengarkan saya, boleh berdiri dulu ya, kita ice breaking ya. Boleh. Silakan, mohon berdiri. Nanti Bapak Ibu ikutin gerakan yang ada di video ya. Renggangkan otot-ototnya karena kita dari pagi mungkin dari semalam duduk aja menghadap ke laptop ya. Oke. Benar ya, Bang ya. Oke. Silakan diikutin ya. Kita nikmatin, enjoy videonya ya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Kakinya jangan lupa digerakan. Ya, anggap aja kita lagi ada di pantai. Tembak ya. Ya, tembak ayamnya. Oke. Oke. Tepuk tangan lagi semuanya. Oke, muter sambil dorong-dorong. Oke. Set, ya. Set, tangan kakinya digerakkan. Biar lentur, ya. Senyumnya jangan lupa Bapak Ibu. Oke. Anggap aja kita lagi di tempat umum ya. Oke, muter. Oke, ke atas. Ya, loncat ke bawah. Oke, tepuk tangan biar merontokkan beban-beban hidup kita. Oke, ke kiri, atas. Oke, bawah. Tepuk tangan lagi. Oke, muter. Ada yang pakai koyangan ya? Oke, kakinya ya kita membebaskan kenangan-kenangan keluar. Ya, dikendang aja. Oke. Oke, sambil ketawa yang baik ya. Oke, terakhir ya. Oke. Galang-galang lagi. Saya ini sepertinya semangat sekali ya. Oh ya, oke, luar biasa. Mengobrol semangat. Oke. Oke, masih berlanjut ternyata ya. Ya. Ya, olahraga ya. Lanjut guys, lanjut. Mana? Atas, loncat, bawah. Oke, lanjut terus. Oke. Masih tepuk tangan. Oke, dorong-dorong. Ya, tepuk tangan ke semuanya. Terima kasih. Ya. Ya, luar biasa ya. Kita merontokkan puing-puing nilai yang ada dalam diri ya di pundak-pundak kita ya. Semoga dengan gerakan tadi semakin semangat lagi. Baik, Bapak Ibu masuk ke poin inti yang pertama yaitu disiplin positif. Ya, langsung saja di sini makna dari disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Sekarang saya mau tanya nih, kalau menurut Bapak Ibu mengenai konsep disiplin ini bagi murid seperti apa, Bu Anggi? Disiplin itu merupakan suatu
aturan yang harus ditaati oleh siswa yang tentunya baik untuk siswa gitu. Sekian dari saya. Ya, luar biasa Bang ya, terima kasih. Di sini disiplin diri memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, artinya ketika kita disiplin, kita tuh bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahi kepada kita. Itu tadi ya, ketika murid berarti dia datang tepat waktu, ya, mengerjakan tugas dan lain sebagainya ya. Tujuan dari disiplin ini ternyata adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah ini agak sulit ya, ketika kita mau menerapkan disiplin kepada anak tanpa iming-iming imbalan, kita gampang nggak sih? Sulit ya. Anak-anak nanti kamu kalau ini ibu kasih ini loh, harus ada rewardnya ya, ada imbalannya. Nah, nanti konsep disiplin positif di sini adalah jadi tidak ada tuh melakukan sesuatu, anak melakukan sesuatu itu karena atas iming-iming, pengen ada imbalan, ancaman ataupun nanti hukuman gitu. Misalkan kamu kalau tidak pakai sepatu hitam nanti suruh keliling lapangan sama Pak Ucup ya. Tapi berdasarkan dari diri bahwa itu sebuah kesepakatan yang sudah diberikan, jadi harus dilaksanakan ya. Nah ini, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebijakan universal yang tadi saya sampaikan itu ya, bahwasanya ketika kita berdisiplin, kerja on time, tidak menunda-nunda, berarti artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahi kepada kita, baik kita sebagai guru ataupun murid. Oke, lanjut di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi ya. Nah, ada pertanyaan komantik dulu Bapak Ibu, silakan dilihat baik-baik. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira yang memotivasi Pak Henry untuk datang tepat waktu? Yang memotivasi saya tepat waktu tentunya karena peraturan yang mungkin ya, peraturan yang yang sudah tertera di sekolah bahwa kita itu harus disiplin, dan juga mungkin karena nggak enakan aja mungkin ya. Ya berarti penyebabnya adalah karena nggak enakan ya. Nah selanjutnya, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapat pujian? Kira-kira kalau Bu Opi datang tepat waktu, Mau dapat pujian juga dari siapa ya? Kan nggak ada yang lihat juga sebenarnya kan ya. Paling-paling ini sih, karena kalau misalnya kita semakin lama masuk berarti kan waktunya juga semakin terbuang, terusnya untuk kegiatan pembelajaran juga semakin sedikit dengan anak. Akhirnya ya udah, kalau misalnya waktunya semakin sedikit berarti apa yang kita sampaikan, yang kita harapkan didapatkan anak ya nggak akan sesuai gitu. Jadi ya pengennya sih, atau sebisa mungkin sih kita datangnya tepat waktu gitu kan, sudah standby di sana. Karena kalau misalnya kita telat aja misalnya 1 menit, itu pasti anak-anak udah pada bubar gitu ya, entah mungkin di dalam kelas atau misalnya keluar kamar mandi kemana segala macam. Itu paling di situ sih. Jadi waktu kebersamaan dengan anak di kegiatan pembelajaran makin berkurang gitu, dan tambah nggak kondusif gitu kelasnya. Jangankan 1 menit, 1 detik aja anak-anak begitu guru mata pelajaran yang sebelumnya keluar, mereka yang keluar gitu, bisa gitu. Iya. baik, terima kasih Bu Opi. Ya artinya tadi ketika kita melakukan sesuatu berarti nanti akan ada efek ya, ada timbal balik dari sesuatu yang kita lakukan. Ketika kita datang tepat waktu, otomatis kebersamaan dengan anak juga akan semakin bertambah dan juga sesuai dengan pembelajaran atau jadwal yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih ya Pak Henry dan ini. Nah ini dia 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi
diri mereka yang mereka inginkan atau menghargai dirinya sendiri. Gimana? Nah, yang motivasi yang pertama, ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah ya. Jadi ketika kita pernah nggak sih sharing aja nih, pernah nggak sih kita melakukan sesuatu karena nggak enak gitu? Tapi sebenarnya mah bukan keinginan kita ya. Sering ya, nggak enakan ya. Bener ya, jadi diri yang nggak enakan itu beban nggak sih? Beban. Ya ternyata ini berada di tingkat terendah motivasi Bapak Ibu ya. Jadi faktornya adalah faktor eksternal ya. Jadi ada faktor luar atau dari orang lain yang mempengaruhi segala sesuatu gerak-gerik langkah kita ya. Oke, lanjut, yang kedua adalah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga kayaknya Bapak Ibu pernah ya mengalaminya ya. Ketika melakukan sesuatu pengen dapat imbalan atau penghargaan, pernah tidak? Pernah ya, nah, tidak apa-apa ya, normal ya. Ya, ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Cirinya adalah orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nantinya ujungnya, terus kalau saya ngelakuin ini, ke saya apa gitu? Feedback ke saya apa sih gitu tuh? Ada nggak sih ujungnya buat saya gitu? Kalau nggak ada maaf ya gitu ya. Nah ini juga motivasi ini juga bersifat dari eksternal atau dari luar ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah ini motivasi yang harusnya ada dalam diri kita karena faktornya adalah faktor internal dan juga faktor eksternal ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Seperti apakah hukuman dan seperti apakah penghargaan? Kita lihat. Nah ini ada kasus Bu. Nah ini ada kasus di sini. Boleh Bapak Ibu nanti tanya. Boleh Bapak Ibu dibaca ya. Nanti ada ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam. Pernah mengalami ya, yang nggak ngerti biasanya cemeot aja di ujung ya. Oke, terus atau menggambar di buku pelajarannya. Nah, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Pertama dia nggak ngerti, yang kedua dia tidak memperhatikan ya. Nah, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut seperti itu. Nah, di sini Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakannya ya, poinnya ya, menertawakannya. Terus dan malah minta Iva untuk maju ke depan berdiri di dalam kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Nah, atas sikap Pak Seno ini kelas semakin gaduh dan anak-anak pun makin menertawai kondisi Iva yang harus memegang ujung hidungnya. Oke, pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Oke, boleh Bu Fitri. Iya, saya tidak setuju dengan tindakan yang dilakukan Pak Seno karena Pak Seno itu jadi membuat Iva malu di hadapan teman-temannya sehingga Iva juga menjadi tidak percaya diri tentunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri, luar biasa ya jawabannya. Ada yang lain, Bapak Ibu yang sebelah sini setuju nggak? Bu Omo setuju nggak? Oh, tidak setuju ya, Bu Omo juga. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Tindakan Pak Seno itu termasuknya hukuman ya karena itu menyakiti, kalau secara ini menyakiti mental Iva tersebut. Betul sekali ya, ini termasuknya adalah hukuman ya Bapak Ibu. Oke. Nah ini dia, seperti apakah hukuman, seperti apakah konsekuensi ya. Berbeda ya tentunya maknanya.
Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ya kayak yang tadi tiba-tiba langsung nunjuk aja, aku makin ini ya anaknya makin melehoi ya, makin nggak percaya diri. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bersifat satu arah. Nah, ini cirinya hukuman biasanya diberikan berupa fisik atau psikis. Tadi bentuknya apa? Ke mental ya, psikis ya, ke IPA ya, IPA-nya makin malu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi kalau tadi itu tidak terencana, kalau sekarang terencana, disepakati sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Terus tetap aja yang namanya konsekuensi membuat murid tidak nyaman ya. Nah, sikap guru selalu memonitor murid ya. Jadi ya artinya ketika kita berbuat sesuatu pasti akan ada timbal balik kepada kita, baik itu berupa hukuman ataupun konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya nih, kira-kira lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis? Konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke, luar biasa nih, mantap ibu-ibu ya. Nah ini ya, hukuman, konsekuensi, dan ini. Yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, menurut Gosen, ya bukan Gojek ya, bukan temannya Gojek ya. Oke, ini nama orang, temannya ini Pak Henry Kim Henry ya, temannya Pak Henry Kim. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi tidak menyalahkan, tidak juga membenarkan ya ketika anak melakukan kesalahan. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira penting gak sih kita mengetahui kebutuhan dasar kita? Penting banget enggak, iya gak sih? Ya karena bagaimana kita mau bertahan hidup, bertahan dengan perasaan yang ada, bertahan dengan kondisi yang ada, kalau kita tidak memahami kebutuhan dasar kita sendiri. Ini gak pikirin. Ya, sebelum ke materi, Pak Fikri sekarang pengennya apa? Ketemu jodoh. Ya, ketemu jodoh. Oh iya, kebutuhan kan benar ya. Nah, ya kasih sayang ya. Kita ini dulu nih. Kalau kuliah luar sekarang butuhnya apa? Betul yang dikatakan Bu Fit. Kebutuhan pokok ya. Untuk bertahan hidup. Oke, baik. Ada berapakah kebutuhan dasar manusia ya? Nah ini ada penjelasan yang terlebih dahulu. Jadi kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, kita mengajar, bekerja pagi sampai ninggalin suami, anak, berarti ada sesuatu yang kita tujukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya betul aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup, ya. Terus yang selanjutnya adalah kebebasan ya. Pasti dong kita butuh ya kebebasan. Terus ada juga kesenangan, ya apalagi ada istilah healing ya. Sekarang lagi momen, aduh butuh banget ketawa ketiwi berjamaah ya. Terus juga penguasaan dan juga kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting banget ya. Kadang kita terasa terisolir di sebuah lingkungan. Ya ada anak yang biasanya melakukan segala sesuatu di kelas tuh pengen diperhatikan, ternyata gitu. Ada yang izin bayar ke kamar mandi, bu izin gitu kan. Ternyata mereka kita sebagai guru sejatinya harus memahami nih, kenapa ini anak bosankah, mau mainkah, atau mereka pengen diperhatikan ya, sama kayak pengen diperhatikan ya. Oke. Lanjut, keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas
kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas belum di kelas? Belum ya. Nanti kita bahas ya bagaimana keyakinan kelas itu bisa dibuat. Nah, jadi keyakinan kelas mah intinya berbeda ya dengan peraturan kelas ya. Kalau keyakinan kelas mah pertama dibuat bareng-bareng bersama siswa. Terus yang kedua isinya itu bermuat dengan hal-hal yang positif, Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya menulis peraturan kelas ya. Jangan datang terlambat ke sekolah, jangan makan di dalam kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Ini belum masuk ke keyakinan kelas. Saya boleh minta tolong nggak Bapak Ibu? Boleh. Nah, silakan Bapak Ibu tulis. Boleh bantuannya Pak Hendri? Ya, kira-kira kalimat positifnya seperti apa dari jangan datang terlambat ke sekolah. Nanti dari kalimat positif itu akan muncul nilai-nilai kebajikan universal ya. Nanti akan membentuk karakter kepada anak. Silakan Bapak Ibu diisi ya, ada 3 berarti. Ya, 3 boleh 3. Yang pertama adalah jangan datang terlambat. Ini lanjut amat ya, jangan datang terlambat ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Hampura. Oke, jadi bagaimana membuat kalimat positifnya Bapak Ibu kira-kira? Tidak menggunakan dilarang atau jangan. Boleh bebas berkreasi. Silakan. Kalau yang sudah boleh ditempel ya Bapak Ibu. Oke, boleh Bapak Ibu ditempel ya biar gerak ya, biar tidak malai-malai aja di kursinya masing-masing. Ya, kalau kan nitip boleh. Ya, jangan datang terlambat ke sekolah. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Jangan makan di dalam kelas. Kalimat positifnya seperti apa ya Bu? Terus jangan atau dilarang membuat sampah sembarangan. Kira-kira, oke, Bu Haji Mauna sudah mantap ya. Ini ada 3 baris ya. Nomor 1 di atas. Harusnya mau beda warna ya, biar bisa membedakan hati yang terwarnai. Bapak Ibu sudah, mau diambil sama saya, tidak apa-apa. Ya, nomor 1, jangan datang terlambat ke sekolah. Kira-kira kalimat positifnya apa? Coba kita intip ya. Oke, di sini sudah ada datang tepat waktu. Oke, betul. Datang tepat waktu, bagus. Hadir tepat waktu ke sekolah, iya. Disiplin. Nah, langsung itu ke nilai-nilainya ya, kebijakannya. Datanglah tepat waktu. Oke. Terus yang kedua, ya, tidak apa-apa. Terus selanjutnya adalah di sini buanglah sampah pada tempatnya ya, bukan buanglah mantan pada tempatnya ya.
terus makan tepat waktu, istirahat, kesehatan, makanlah di kantin, ya benar-benar buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, ya luar biasa nih Bapak Ibu ya, luar biasa Bapak Ibu cetar pembahasannya sudah betul sekali ya Bapak Ibu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, maka kalimatnya itu bukan jangan ya, tapi membuat kalimat-kalimat yang positif, yang nyaman, yang bisa dilaksanakan oleh anak. Dan satu hal lagi, ketika bedanya adalah keyakinan kelas dengan peraturan kelas adalah kalau keyakinan kelas itu kita bersama-sama mengerjakan atau membuatnya disepakati oleh guru dan murid ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya guru aja yang yang membuat. Nah, datanglah tepat waktu. Berarti nilai kebijakannya apa? Kebajikannya. Disiplin ya, disiplin. Oke. Tertib di dalam kelas atau tadi makanlah di kantin, berarti tertib. Terus buanglah sampah pada tempatnya, bertanggung jawab ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru ya. Oke. Ada 5 di sini. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Nah, saya pengen bertanya dulu nih, pengalaman Bapak Ibu, pernah nggak sih berada di posisi penghukum? Pernah banget dong. Biasanya sih kalau anak-anak yang nggak kerjain tugas ya. Tapi sebenarnya kalau itu harusnya konsekuensi sih ya disebutnya. Tapi kita sering menyebutnya hukuman karena kan anak-anak udah berkali-kali misalnya nggak kerjain tugas, akhirnya ya kita hukum. Ya, baik, terima kasih Bu Opi. Artinya kita sudah pernah merasakan berada di posisi penghukum ya. Ya, dengan murid yang luar biasa ya. Jumlah anak 43, 38, pastinya dengan karakter yang berbeda. Ada aja pasti tingkah lakunya yang unik ya. Baik, kita kupas tuntas satu persatu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Oke. Penghukum ini biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia dengan dihukum tersebut ya. Saya ada mendengar ini Bapak Ibu, dulu itu saya masih kuliah, statusnya ada kakak tingkat saya yang dia itu suka menghukum anaknya dengan menggunting rambutnya. Nah, ternyata ini tuh memang kurang baik ya dengan kita menerapkan posisi di penghukum ini. Dan dia ketika pulang sekolah ada rasa nanti dari anaknya, rasa yang apa ya, kesel gitu, kegel gitu ya. Ya, pas pulang sekolah dia ke parkiran, ban motornya dikempesin. Karena jadi ya benar, jadi merasa apa ya, ibaratnya ada rasa yang muncul dalam diri murid tersebut ketika kita menjadi seorang penghukum ya. Nanti baiknya bagaimana kita pelajari selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang mereka. Jadi ibaratnya mah supaya mereka mengevaluasi gitu ya. Jadi oh kamu tuh melakukan ini teh imbasnya ke ibu tuh begini. Jadi si anak tuh ya itu merasa bersalah gitu ya terhadap apa yang sudah dilakukannya. Selanjutnya adalah sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, positifnya adalah teman kita murid dan guru itu nanti terjadi saling curhat gitu. Nah, hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa.
Banyak nggak Bapak Ibu murid yang suka curhat ke Bapak Ibu? Ya, ya sampai dari urusan belajar sampai urusan asmara ya. Udah kayak ini Pak ya, di majalah ada urusan asmara. Oke. Nah, lanjut, ini adalah pemantau. Memantau ya dari katanya sudah diketahui ya, artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya. Lanjut. Nah, manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama guru ya. Jadi nanti ini kita akan lanjut nanti dengan bab selanjutnya segitiga restitusi ya. Nah, jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ibaratnya biar si muridnya bermuhasabah diri gitu loh. Ya, jadi menyadari gitu ya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya kayak tadi misalkan ketika melakukan kesalahan, ya coba diajak dialog gitu, kesalahannya seperti apa, ditanya alasannya apa, nanti kamu mau memperbaikinya seperti apa gitu. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu, silakan boleh dibaca. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar di Sunda. Yang Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Nah, si Ibu Dani ini mencoba Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegangi buku bahasa Inggrisnya. Terus, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, si Ibu Dani mencoba untuk ini ya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pas bisa ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu, gitu. Sesimpel itu ya. Kadang kita udah sekuat tenaga untuk menjelaskan gitu ya. Terus Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihankah sama ibu? Dan Fajar pun hanya diam membisu. Nah, Bapak Ibu pernah ngerasain nggak kayak gini? Pernah ya, anak diem aja, mending mau ngobrol, ditanya diem, nggak ditanya diem, ngerti dan nggak bisa ditebak ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Kira-kira Pak Henry bisa bantu? Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani itu menghukum mungkin ya. Menghukum karena di situ menyakitkan bagi si Fajar, dan si Fajar itu terasa apa ya, luar biasa lah gitu. Ada yang lain? Membuat rasa bersalah. Kenapa itu clue-nya Pak Jun? Karena kan si ibu, siapa ibunya tadi? Ibu Evi ya? Bu Dani, oh ya, Bu Dani bilang kan, kamu nggak kasihan sama ibu. Jadi seakan-akan itu adalah perbuatan Fajar yang membuat gurunya itu merasa merasa kesulitan dikarenakan ulah dari si Fajar ini. Dan dengan bilang begitu bisa disimpulkan juga bahwa Ibu Dani ini merasa Fajar ini melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, yang mungkin akan membuat Fajar merasa, oh iya saya melakukan tindakan yang kurang baik, kurang terpuji, itu jadi merasa bersalah. Baik, terima kasih Pak Jun ya. Di sini sudah ada jelas ya. Di sini ada di terakhirnya, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek loh, gitu ya. Jadi membuat rasa bersalah. Tapi terkadang ya realitanya adalah ada aja ya, udah kita sebaik mungkin, selembut mungkin, anak jodoh wae ya. Ada nggak Bapak Ibu? Nah, ketika kita
kita membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi kan ada tuh kebutuhan manusia ya, kebutuhan dasar manusia, ada kesenangan, kebebasan. Bu Yanwar boleh bantu? Mungkin itu kenyamanan ya tadi, kesenangan, kebebasan juga termasuk. Betul sekali. Ada yang lain? Opsi yang lain? Bisa Opi? Oh ya, Bu Haji, mungkin dari kasus Fajar tadi kira-kira kebutuhan apa? Oh, kesenangan ya? Ya, baik. Oke, baik. Kalau kita lihat analisa kembali, di sini Fajar itu malah tidur-tiduran. Sebenarnya ada beberapa kebutuhan. Pertama adalah kesenangan. Nah, kalau kesenangan artinya ini PR bagi kita sebagai guru, Bapak Ibu. Pernah nggak sih kita memberikan pembelajaran yang bervariatif? Pernah nggak? Nih, ketika anak kita ajak belajar di luar dengan menggunakan media yang menarik, anak-anak tertarik nggak? Ya, harusnya tertarik ya, menggunakan media-media yang menarik kayak kuisis, kalut dan lain sebagainya. Senang nggak anak? Nah, iya senang ya. Jadi kalau misalkan dia tentang kebutuhan yang di dasar yang dibutuhkan atau di ini Fajar itu adalah tentang kesenangan ya. Jadi kita sebagai guru juga harus mencoba untuk mengevaluasi diri ya. Oke. Nah, apabila Anda adalah kepala sekolah, bermimpi nih. Nah, dan mengetahui di sekolah Anda ada Fajar yang mengetahui hal tersebut, bagaimana tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya bagaimana nih, Pak Hen? Anggap aja 2 tahun kemudian jadi kapsek ya. Amin. Kalau saya jadi kepala sekolah terhadap kasus yang dilakukan oleh Ibu Dani ya, tentunya sebagai kepala sekolah saya akan memanggil Ibu Dani dan kerjasama dengan BK terhadap permasalahan yang dialami oleh Fajar ya. Jadi berkomunikasi secara face to face, mencari solusi terhadap permasalahan yang didapat oleh Fajar. Jadi intinya memanggil guru BK, memanggil Ibu Dani dan rekan sejawat lainnya untuk membicarakan ya. Khawatir si Fajar itu sebetulnya ada beberapa kebutuhan atau masalah yang perlu diidentifikasi. Itu mungkin kalau saya jadi kepala sekolah. Amin. Amin. Coblos nomor 2 ya. Luar biasa ya, Pak Henry ini sudah visioner sekali ya. Jadi ketika kita berada di posisi sebagai kepala sekolah, artinya kita harus tahu nih alasan dari Fajar dan juga dari bagaimana Bu Dani sendiri di kelasnya. Apa hanya begitulah ya. Lanjut, penerapan segitiga restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu segitiga restitusi? Belum. Ya, kalau segitiga biru, segitiga bermuda ya, segitiga bermuda. Oke, apa itu segitiga restitusi? Ini adalah yang terakhir ya Bapak Ibu. Oke, nah ini juga segitiga restitusi. Itu tahapannya ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya di sini dia ungkapannya atau ucapannya si ibu biasanya atau guru tersebut, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nanti kita di slide selanjutnya ya dialognya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti seperti apakah menstabilkan identitas itu. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah ini, menstabilkan identitas. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, biasanya ibu langsung gimana tuh, Bu Opi? Misalkan, sira ya, gitu, enggak gitu ya. Nah ternyata naluriah ya, iya, konon katanya di sini mah tidak bisa dengan dialog ya. Iya, harus pakai apa Pak Hendrik? Iya, pakai teori emosi. Berasa dibenarkan ya? Iya. Jadi segitiga restitusi ini intinya mah belajar berdialog ya dengan anak, terus anak menyadari kesalahannya, kemudian anak juga bisa menemukan solusinya gitu. Nanti dikaitkan dengan yang tadi keyakinan kelas, menstabilkan identitas. Nah di sini biasanya berbuat salah itu tidak apa-apa,
Benar ya, tidak apa-apa kan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, betul? Betul, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi, nah biasanya ada tapinya, kamu harus belajar dari kesalahan ini. Terus yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kembali ke tadi itu, setiap orang pasti ketika melakukan segala sesuatu itu ada alasannya ya. Ya, Bapak Ibu kayak tadi si Fajar kenapa tidur-tiduran. Nah, di sini di validasi tindakan yang salah ini, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Nah, digali tuh dari siswa, misalkan anak ini keluar mulu, izin mulu, ditanya kenapa, emang gak betah, apa sedang bisul atau apa gitu kan, begitu. Terus yang selanjutnya adalah kita hubungkan, kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh wali kelas atau guru dengan siswa tersebut, dengan murid tersebut. Nah, Bapak Ibu kira-kira mau tidak kalau nanti kita di ajaran baru kita membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Bisa ya? Jadi kita coba terapkan nih ketika anak ini dikaitkan tuh dengan hal apa, sudah melanggar belum? Ya paling dia sudah bu gitu. Oke. Nah, terus ditanya lagi, keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan atau keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Karena dalam keyakinan kelas itu kan ada nilai-nilai kebajikan universal kayak tadi disiplin, bertanggung jawab ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini ada kasus, ini hanya sampel saja ya, anak terlambat datang ke sekolah. Dan datang Pak Agus tiba-tiba. Penjaga sekolah. Iya benar, asli ya, pakai suat ya Bapak Ibu. Jadi ini ada siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusinya ya? Kita ini yang pertama menstabilkan identitas. Ditanya dulu nih sama saya dapat laporan nih dari guru piket bahwa benar katanya diakui itu benar, jujur ya. Tuh alasannya digali, katanya begadang, main game sama temen-temennya sehingga bangunnya kesiangan. Nah pasti kan ada ininya ya, terlambat datang ke sekolah berarti tidak mengikuti pembiasaan yang dilakukan pagi-pagi ya. Nah itu tadi tidak menyalahkan tapi juga tidak membenarkan ya Bapak Ibu ya. Ya karena manusiawi ya. Pokoknya salah dan dosa mah udah sifat kita. Ya. Yang penting mah kita mau memperbaikinya enggak. Ditanya tuh mau memperbaiki enggak. Nah di akhir ini nanti saya juga bertanya kepada Willy ini kira-kira tindakan lanjut ke depannya seperti apa gitu. Jadi biar Willy-nya sendiri nih yang menyelesaikannya gitu. Ketika dia tahu bahwa begadang itu bikin kesiangan, kira-kira apa nih? Nah, ini kebijakan universalnya tentang disiplin. Nah, gitu ya. Ditanya keyakinan kelasnya. Iya, jadi gitu ya, ditanya nih, kira-kira Willy kamu kan terlambat mulu nih datang ke sekolah. Ya, si Willy bilang tadi bahwa dia tidak akan begadang lagi, begitu ya. Kata Bang Haji kan, begadang, jangan begadang ya. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah sudah berada di penghujung ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Di sini ada refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? B aja atau pastinya kita sudah mendapatkan
mendapatkan berbagai inspirasi baru mungkin ya tentang terutama tentang hukuman dan konsekuensi tadi yang tadi. Ya, gimana ya? Tapi Itu perasaan. perasaannya ya dibilang ya senang karena kan kita berbagi ini ya informasi apalagi apa tuh praktik baik ya praktik baik dan ternyata selama ini kita itu selama ini kita itu apa namanya terlalu mengikuti emosi kita ya untuk tiba-tiba menghukum siswa. Tapi sebenarnya anak-anak tuh sebenarnya tahu loh kalau mereka melakukan ini itu pasti dapat hukuman. Sebenarnya kalau kayak gitu konsekuensinya nggak sih? Jadi pertanyaan gimana tuh? Gimana? Ya, jadi intinya dapat ilmu baru lah ya Bapak Ibu ya. Yang sejatinya sebenarnya kita tuh setiap hari sudah melakukan itu ya. Oke, saya mau bertanya nih ke sebelah sini yang masih nomor 1 ya. Bono, perasaan Bono setelah mengikuti kegiatan. Perasaannya ya senang karena dapat ilmu baru terutama dalam menyikapi anak ketika ada masalah. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua, setelah mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya menjadi paham bahwa saya menjadi paham bahwa dalam menghadapi permasalahan dari siswa itu ada beberapa tingkatan ya tadi yang kita ada di posisi mana gitu sebagai guru itu untuk menghadapi sikap siswa itu. ya baik, jadi lebih tahu ini. Nah, sekarang rencana tindak lanjut ya. Berarti ketika kita sudah memahami artinya pasti ada dong rencana, masa mau gini-gini aja ya. Rencana tindak lanjutnya Pak Hendri kira-kira apa? Ya, tentunya setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Tati, rencana tindak lanjut saya ya akan melaksanakan secara perlahan ya dan juga kolaboratif bersama rekan sejawat agar kegiatan pelaksanaan ini memang terrealisasi di sekolah kita, terutama dalam masalah penanganan anak. Dimana selama ini kan saya rekan-rekan itu penanganan terhadap anak dengan penghukum, dan ternyata penghukum itu sesuatu yang menyakitkan bagi peserta didik. Dan setelah saya mendengar pemaparan juga ternyata sesuatu yang sakit itu yang dialami oleh peserta didik itu sampai dewasa gitu ya. Nah ini yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian terutama di kegiatan lain juga posisi kontrol guru juga ini harus dilaksanakan. Selama ini kita di posisi mana dan kebutuhan manusia juga kita harus mampu mengidentifikasi. Anak itu kalau lagi malas itu di kelas atau ribut, kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan apa yang mereka inginkan, apakah butuh bertahan hidup atau penguasaan dan lain-lainnya. Mungkin itu pendapat saya, intinya realisasinya ya, bukan hanya sekedar teori ataupun pemaparan semata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendri, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, pemaparan saya dari awal sampai akhir tadi intinya tujuannya adalah untuk apa? Untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter baik ya Bapak Ibu. Dan satu hal lagi, kita di sini yang guru penggerak ini ketika mau mengaplikasikan, mau mengimplementasikan, kalau tidak adanya kolaborasi, tidak ada kerjasama dari rekan guru, tentunya tidak akan berhasil. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi mari kita bersama-sama bagaimana sekarang kita lebih berfokus kepada pembelajaran yang berpusat kepada murid gitu ya, sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada yang mau disaringkan? Atau kita cukupkan saja sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu.